Mas William udah masuk nih. Mas Will. William. Halo. Halo. Apa ada suaranya? Ada dong. Ada Open ya. cam dong. Webcamnya boleh? Open cam dong, biar ya, ganteng. Sebentar. Saya malu. Malu. Ya. Aku juga malu deh. Sudah. Malam semuanya. Selamat malam. Jadi saya itu gimana ya ceritanya ya? Saya tuh punya satu pengalaman yang menurut saya tuh paling berkesan di hidup saya tuh. Gimana? Jadi sekitar tahun 2018 itu saya punya asisten rumah tangga. Saya sebut pakai nama aslinya aja ya. Namanya itu Mbak Kus. Dia itu orang Wonogiri. Dia itu udah 11 tahun kerja sama saya. Dan karena saya tinggal sama dia tuh di rumah, kan orang tua saya kan di luar kota ya. Jadi saya emang lebih seringnya ketemu sama dia gitu dibanding sama si orang tua saya gitu. Oke. Suatu saat pagi-pagi itu suaminya bangunin saya. Itu bilang mbak saya tuh kecelakaan. Karena saya panik, saya bilang kecelakaan apa? Pikir saya kan mbak saya mungkin ketabrak motor atau apa ya kan. Ternyata dia itu kena luka bakar. Jadi pas saat itu lagi sahur, dia tuh nyalain kompor, meleduk di rumah dia, di belakang rumah saya. Jadi dia nggak bisa kerja katanya. Setelah itu langsung saya bawa semuanya ke rumah sakit. Saya kasih uang, saya biayain. Lalu saya janji sama dia, saya bilang gini, mbak kalau udah boleh keluar dari rumah sakit, datang ke rumah ya, saya bilang gitu kan. Mbak nggak usah kerja, mbak saya gaji. Kalau cuci baju saya bisa kiloan, kalau buat makan saya bisa GoFood, saya bilang seperti itu. Oh iya makasih katanya. Nah suatu saat saya itu bermimpi, saya pulang ke rumah, mbak saya itu ada di dalam rumah. Padahal setahu saya kan masih ada di rumah sakit kan. Mbak saya itu memakai baju hitam, celana 3/4 warna oranye. Terus saya tanya, loh mbak kok udah boleh pulang gitu. Terus mbak saya menyaut saya dengan bilang, mas kamu lihat saya takut nggak gitu. Terus saya bilang, kenapa harus takut ya kan. Terus dia memamerkan seperti lukanya seperti di sini gitu, terus di tangannya gitu kan. Kamu nggak serem melihat saya seperti ini katanya. Memang sebelah tuh seperti ada luka-luka bakar kan. Saya bilang nggak usah takut lah, saya bilang dia gitu kan. Ibu kan bahkan udah kayak orang tua saya sendiri gitu. Terus dia bilang, oh ya udah deh kata gitu. Kamu ingat gak dulu kamu pernah janji saya boleh tinggal di sini lagi katanya setelah keluar dari rumah sakit. Saya bilang boleh kok mbak. Oh ya udah makasih ya. Terus saya kebangun, saya mau berangkat kerja naik motor. Itu tetangga saya lewat dan dia bilang, udah ketemu suaminya si mbak belum? Tahu nggak mbak kamu sudah meninggal 2 hari yang lalu di Wonogiri. Jadi mbak saya itu ternyata kena luka bakar dan dia itu kena diabetes juga. Jadi dia meninggal di rumah sakit. Terus saya tanya kenapa nggak diberitahu sayanya ya kan? Katanya karena saking dekatnya kamu itu udah kayak anaknya sendiri. Dia tuh nggak mau, udah sedih saya. Dia tuh nggak mau saya tuh sedih ya gitu. Tuh. Udah singkat ceritanya. Nah, saya tanyalah ke suaminya, kenapa nggak kasih tahu kan? Ya, udah tadi itulah kan, sedih kamu ntar gini. Udah. Nah, mulai malam itu setiap 3:30 pagi saya selalu dengar orang potong-potong sayur di dapur rumah saya. Sama ada kan kalau setrikaan baju kan ada tekanan di situ. Ceteng gitu. Terus karena saya tinggal sendirian ya udah saya bilang, mbak kalau datang jangan bikin takut ya. Ntar hilang tuh. Besokannya muncul lagi. Terus pernah sekali saya itu setiap kali pulang tuh berasa memang ada orang di ruang tamu saya itu, cuman saya nggak bisa lihat gitu kan. Pernah suatu kali itu saya tuh pulang dari kantor itu sekitar 11:30 malam. Saking capeknya itu teman taruh motor,
pintu lupa saya gembok, masuk langsung ke rumah, masuk kamar, saya nyalain AC, saya tidur dalam keadaan pintu itu terbuka. Jadi kalau maling masuk tuh habis saya pasti. Tiba-tiba saya tidur kan tengkurap ya, ngadepnya kan ke arah pintu. Tiba-tiba itu diginin. Pintunya yang Pintu kebuka saya. itu. Pintu kamar saya yang saya tutup itu diketok. Yang kebuka pintu depan ya, Iya, rumah pintu ya. depan. Pintu gerbang, pintu pagar lupa saya gembok, pintu depan rumah saya buka. Bisa jadi maling tinggal buka pagar, habis saya tuh. Nah itu diketok pintu kamar saya melek, setengah sadar, itu dibuka pintu, itu pertama kali saya lihat mbak saya muncul pertama kalinya. Tapi baik-baik aja. Dia bajunya terusan putih, rambutnya terurai. Dia bilang, "Mas, kunci pintu tuh bahaya, bisa ada maling." Wow. Saya setengah sadar. Saya bilang, "Aduh mbak, masih ngantuk nih, ntar aja deh," gitu kan. Karena saya masih ingatnya dia masih hidup gitu. Pas saya merem lagi, di kuping saya tuh saya dengan jelas banget dibilang, "Ayo Mas David, bangun dulu, kunci pintu baru tidur." Langsung saya melek, "Itu siapa?" Saya bilang kan, "Itu siapa?" 1:30 pagi. Langsung saya keluar, saya kunci semuanya. "Wah, makasih mbak," saya bilang, "makasih mbak udah jagain rumah," saya bilang gitu. Nah, sampai setahun kemudian saya mimpi lagi, dia tuh bawa koper banyak sekali, datang ke kamar saya dan dia bilang, "Izin pamit ya, saya udah tinggal sini setahun, saya udah penuhin janji saya sama kamu. Jadi yang di atas udah gak boleh saya tinggal sini lagi. Makasih buat semuanya, titip salam buat orang tua kamu ya." Terus dia hilang tuh kayak asap rokok. Gitu. Wah. Sejak saat itu saya gak pernah lihat dia lagi ada di rumah saya. Itu sih yang saya rasain. Serem dan sedih ya. Wah, itu pas dia bilang itu saya nangis. Pas saya membuka mata tuh emang benar-benar nangis gitu, kayak kehilangan orang tua gitu. Karena dari kecil ya sama beliau. 11 tahun. Gitu. Ya, terima kasih Mas. Makasih kembali ceritanya. Makasih kembali. Thank you ya William. Mari, makasih. Jangan pergi. Jangan ya, pergi. siap. Gabung aja, nggak apa-apa. Siap. Kayak aku yang punya acara. Ya. Jangan pergilah, makan dulu. Aduh, aku jadi inget ini kude ART kude, ya Allah sedih jadinya. Oh, yang itu ya, sempat sakit itu ya. Iya. Meninggal di hadapanku soalnya. Kenapa Mbak? Jatuh kayaknya, nggak tahu ya. Karena udah nggak kerja di tempatku. Terus seminggu sebelumnya aku ke sana, karena walaupun udah nggak kerja aku masih ke sana, masih kirim uang gitu, karena kan beliau udah tua ya. Kasihan kalau kerja gitu. Nah terakhir itu beliau sempat bilang, "Saya kangen sama langit. Kalau kapan-kapan, kalau waktu itu kan masih corona, kalau udah aman boleh ya saya ke rumah jengukin langit gitu." "Oh iya," saya bilang gitu kan. Terus saya bilang juga, "Udah pulang aja ke kampung daripada di sini udah nggak ada anak, nggak ada suami, kan udah sebatang kara gitu." Terus aku dikasih sesuatu, terus dia bilang, nggak usah dibawa pulang aja." "Enggak, buat bunda aja, kan saya mau pulang. Kalau orang pulang gitu kan nggak boleh bawa apa-apa," gitu. Itu kalimat terakhirnya. Terus aku pamit pulang. Terus setelah itu dikabari kalau beliau sakit. Pas aku ke sana udah nafasnya udah susah, tangannya dingin. Terus aku, "Dia sabar ya, lagi cari ambulan, cari yang bisa bawa gitulah." Nggak lama udah ya nafasnya udah susah, aku nungguin, terus udah sampai meninggalnya aku di situ di sebelahnya. Jadi sedih banget. Wow.
pada punya pengalaman nice ya sama ART. Kalau aku pengalamannya justru malah kebalikannya. Pengalamannya malah serem. Mencekam. Iya, Mister. Dulu tuh aku tuh punya ART. Gila, usilnya setengah mampus. Dia itu kan emang rambutnya kan panjang kan sampai sepinggang. Usil tuh dalam artian suka nakutin. Suka nakutin. Dia tuh suka banget berdiri di balik pintu, terus rambutnya dikedepanin semua. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa? Dan selalu targetnya itu aku, karena aku kan anak paling kecil kan. Pada saat itu adikku kan belum lahir, si Adolf belum lahir. Jadi waktu aku mau nutup pintu kamar itu dia langsung begini, udah begini gitu kan. Nah lama-lama aku kan jadi kebal ya, maksudnya udah baalah gitu. Sampai suatu ketika waktu aku mau nutup pintu kamar gitu, ada tuh dia berdiri gitu kan, rambutnya ke depan semua. Tapi dia nggak begini, dia begini, gitu pundaknya. Terus aku bilang sama dia, namanya kan Mbak Kamti, Mbak Kamti, aku udah nggak takut kayak gitu, udah deh. Terus aku liatin gitu kan, kok makin lama kok kepalanya makin maju gini. Nah aku pikir tuh kepalanya maju, setelah aku mundur, aku perhatiin itu kepalanya tuh turun. Badannya masih sama, jadi kepalanya tuh makin lama makin turun gitu. Teriak dong, aku langsung manggil mama. Mama, itu Mbak Kamti, kepalanya jatuh, aku bilang kayak gitu kan. Terus mama buka pintu kan otomatis kan terhalang kan sosoknya. Apa? Itu Mbak Kamti di balik pintu nakut-nakutin aku, kepalanya jatuh. Kepalanya jatuh. Terus dibuka nggak ada apa-apa. Ternyata Mbak Kamti emang nggak ada di situ. Mbak Kamti lagi somewhere gitu, nggak tahu lah, aku nggak dijelasin sama mama. Mbak Kamti nggak ada di situ, Dek. Asem. Mungkin selama ini juga bukan Mbak Kamti kali. Iya, aku jadi meragukan hal itu juga sih, Mister. Mungkin dia main magic trick yang kepalanya jatuh. Tueng. Gila. Aduh. Halo Mbak Milda, apa kabar? Halo Mister, terima kasih sudah bisa bergabung. Lagi di kaki gunung kayak. Gara-gara ngomongin gunung ganti backgroundnya gunung lagi. Pendaki Kangen perempuan. hiking Mister nih, aduh. Lagi di mana nih Mbak? Ya Mister, di sini sinyalnya dapuk nih. Di mana sih? Ya Di kan? mana sih? Lagi di rumah, baru pulang kerja. Oke. Ada cerita apa nih? Cerita gunung? Aku Cerita gunung. kenapa? Ada cerita Oh, gunung. Nah itu kan backgroundnya udah gunung, berarti ada cerita gunung berarti. Kalau cerita gunung tuh panjang Mister, karena kan memang perjalanan ya. Terakhir aku ke Gunung Prau tahun 2021 November. Nah itu memang aku aduh kalau cerita kayak gini deg-degan deh. Bagus dong. Makin Enggak, takutnya itu loh. takut. Mana sendirian kan. Tapi seru gitu. Jadi tuh pas ini rame-rame kok ini. Tenang aja. Iya, jadi tuh pas di Gunung Prau aku kan lewat Patak Banteng. 13 orang sama teman-teman aku lah. Tapi memang kita ini ke sana tuh bawa anak-anak yang masih pemula gitu, Mister. Jadi tuh kalau untuk ngobrolnya, bercandanya memang nggak bisa dikontrol. Los aja gitu. Susah lah intinya dibilanginnya. Sampai sebenarnya tuh perjalanan tuh dibilang lancar, paling kita kendala di cuaca hujan. Cuman memang di mata aku ada aja yang kelihatannya tuh beda. Kayak misal waktu itu kita mulai trek jam 4 sore karena kendala hujan, jadi kan neduh-neduh terus tuh di warung-warung kosong. Sampai akhirnya jam 8 malam pun itu kita masih di sekitar pos 3 lah. Di situ aku kan ber-13 ya, bukan 13, ada 12 orang.
Yang satunya lagi itu driver, dia nggak ikut, si supirnya ini nggak ikut. Nah pas naik itu kan 12 orang. Aku berhitung, aku suruh anak-anak tuh untuk berhitung. Coba dong berhitung, soalnya ini kayaknya di mata aku ada yang salah. Karena aku melihat satu pendaki yang memang tuh kayak bukan rombongan kita gitu. Sedangkan di saat itu rombongan pendaki cuma kita doang. Akhirnya berhitunglah kan mereka semua 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 dan si pendaki ini diam aja. Nah posisinya aku melihat si pendaki ini dia di samping suamiku gitu. Aku cuma lihat sampingnya doang ya. Jadi tampak belakang lah, aku cuma lihat rambutnya. Terus dia pakai keril warna hitam. Hitam pun itu ditutup oleh rain cover. Nah, dan dia diam gitu. Di situ aku udah yang kayaknya nggak beres nih, udah deh diem aja deh gitu. Diem aja. Sampai akhirnya kita sampai di area camp Patak Banteng itu tempat sunrise camp Patak Banteng jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, itu malam pertama nggak ada apa-apa. Malam kedua ini udah mulai kok badan bawahnya nggak enak ya, kayak gerges-gerges gitu mister, kayak gerges. Nah terus akhirnya aku mutusin istirahat lebih dulu. Di malam kedua itu aku mendapatkan mimpi. Biasanya kan aku tuh kalau naik gunung mimpinya abstrak ya, nggak yang terstruktur atau ya namanya bunga tidur lah, atau malah cuma tidur ayam doang, nggak bermimpi gitu. Nah di malam kedua ini aku mimpi ada banyak anak kecil yang lari-larian. Terus dari suasananya itu kayak yayasan, tapi memang yayasan yang non muslim gitu. Yayasan entah Kristen atau apa, pokoknya yang non muslim deh mister. Di situ ada satu mbak-mbak yang menjaga si anak-anak ini, dan gak lama nih tiba-tiba si yayasan itu terbakar. Anak-anak ini berlarian dan mereka nggak tahu mau sembunyi di mana. Malah kan harusnya kalau kebakaran itu kan keluar ya. Nah, dan ini ada anak-anak yang malah sembunyi di bawah meja, di bawah deket lemari atau apa. Mereka sambil tutup begini, tolong kayak gitu. Terus si mbaknya ini yang satu ini, aku simpulkan itu dia adalah pengasuhnya. Dia nolongin, dia evakuasi si anak ini satu-satu, tapi memang tuh nggak ada yang berhasil. Nah, ketika sesudah dapat mimpi itu, aku kaget. Yaudah aku istighfaran aja lah, namanya di gunung kan, kita nggak tahu. Awalnya memang aku berpikir, udahlah ini cuma bunga tidur. Ternyata ketika sampai di rumah tuh enggak. Jadi setelah besoknya pulang ke rumah, nah ini kan kalau misalnya ada kedengaran di rumah aku nih ada suara-suara anak kecil, ibu-ibu yang lagi pada ngumpul gitu ya di depan rumah mereka. Nah ketika itu sore hari jam 5:30 aku tidur sore memang, itu banyak mister suara-suara anak kecil berlari-larian, banyak banget, sampai tuh aku ngerasa keberisikan, sampai keselnya aku tuh penasaran ini anak siapa sih, sumpah berisik banget gitu kan. Aku bangun, aku keluar tuh gak ada siapa-siapa, sepi, benar-benar sepi. Jam 5:30 sore itu sepi. Aku tengok kanan kiri gak ada ibu-ibu yang duduk biasa kan di gang-gang gitu tuh gak ada sama sekali. Anak kecil yang biasa naik sepedahan pun tuh gak ada sama sekali. Nah itu satu. Cuma kan balik lagi ya, aku yang udahlah gitu. Nah setelah besoknya aku mimpiin si mbak itu lagi, si mbak yang aku bilang aku simpulkan ini pengasuhnya. Jadi ini mimpi aku nih 2 kali nih sama nih, memimpikan si mbak itu lagi. Cuma di mimpi itu tidak lagi dimunculkan tampak kayak penampakan kebakaran gitu, aku nggak dimunculkan. Cuma dia memang dengan muka pucat, dia menghadap aku, dia bilang, ini keseharian saya dulu. Jadi tuh dia kayak ngasih bakso ke anak-anak itu, kayak ngasih makanan ke anak-anak itu. Nah terus karena kaget dong, kok mimpinya gini lagi, kok mimpinya si muka mbak itu lagi gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya bangun, terus aku juga merasa tidak ada yang beres. Akhirnya aku tanya ke teman aku yang memang bisa lah ya, bisa, dia paham lah gaib-gaib gitu. Dia bilang,
ya ini mah ketempelan, kata dia gitu. Bawa dari mana ini anak-anak kecil sebanyak ini? Padahal tuh sebelumnya aku nggak cerita, aku cuma bilang, kok badan gak enak ya abis turun gunung tuh, kok rasanya malah lebih capek kayak gitu-gitu. Biasanya kan enggak. Terus dia sampai si orang itu nyebut, ini bawa dari mana anak-anak kecil? Oh, di situ udah yang dug udah takut banget. Terus ya udah akhirnya minta tolong aja lah, kalau bisa jangan gitu. Ya sudah akhirnya ditolong, aku tuh dikasih air garam, dibacain sama dia. Tapi alhamdulillah setelah aku minum air garam itu udah enakan badan. Dan yang menurut aku ada plot twistnya yaitu aku kan main nih 2 minggu setelah turun gunung, aku main ke sepupu aku yang ikut juga di trekking itu. Aku minta foto-foto ke dia. Nah dia tuh kepo. Dia bilang, kayaknya ada something ya waktu pas lu nyuruh berhitung, katanya gitu. Oh iya, yaudah akhirnya aku cerita karena gini. Oh sama dong, waktu itu juga adalah si Rijal juga ngomong gitu, kata dia ngelihat juga ada yang lain, katanya gitu, ada pendaki lain yang memang bukan tim kita gitu. Dan ternyata di situ yang lihat nih bukan gue doang nih, ada teman-teman yang lain juga. Nah terus dia nanya ciri-cirinya gimana. Ya pendakinya tinggi, badannya lumayan berisi. Terus nggak lama sambil aku cerita gitu ya ke sepupu aku, dia tuh sambil cari-cari gitu di handphonenya, dia cari-cari Instagram. Terus dia bilang gini, Mil, tahu nggak, sebulan yang lalu ternyata ada yang meninggal di situ, kata dia gitu. Hah, cewek cowok? Coba ada foto korbannya nggak, gitu kan. Ternyata nggak ada, karena memang nggak etis juga kali ya. Biasanya kan soalnya pendaki di Instagram pendaki tuh infonya tuh banyak dan cepet gitu, Mister. Sampai akhirnya ada foto tuh di mana memperlihatkan kantung jenazah si korban. Terus di situ aku ngukur kan kelihatan jarak antara kepala sama kaki itu kelihatan. Tingginya sama, cuma aku juga nggak mau ilmu cocok logi gitu. Cuma yang memang pas banget, sebulan yang lalu dia meninggal di pos 2 karena sakit jantung gitu. Itu sih yang bikin aku aduh gila, takut banget gitu. Takut lah, pokoknya serem. Gitu ceritanya kalau di gunung. Gunung Prau tuh Dieng ya? Dieng, benar, Dieng. Oke. Habis Bamiku aku kesana tuh. Oh iya? Naik gunung? Iya, sama anak-anak. Sama siapa anak-anakmu? Mm-mm. Keren. Di pos 2 ya Mbak ya? Pos 2, pos 3 Mbak, itu aku November. Jadi si almarhum ini dia Oktober 2021. Aduh, aku deg-degan kalau udah cerita itu. Takut tinggal di tempat itu ya? Iya. Jadi pas sudah kan? Iya, serangan jantung. Jadi pas sudah dibawa ke puskesmas tuh dia emang udah wassalam. Dulu tuh aku pernah stres banget kan karena adikku pernah hilang di Merapi. Serius? Oh, wow. Jadi waktu tahun berapa itu ya? Dia masih kuliah di UGM waktu itu. Jadi ceritanya dia tuh naik gunung. Pokoknya naik ke atas lah sama teman-temannya. Tapi kemalaman berangkatnya sampai ke atasnya itu. Terus mereka berempat, kalau nggak salah berempat. Nah, yang jalan akhirnya yang 2 itu udahlah jalan aja, tapi yang 2 tuh stay gitu. Jadi mereka berempat tuh sebenarnya udah ke pagi ya, ke malaman lah sebenarnya berangkatnya supaya lihat. Nah, adikku sama temennya yang satu lagi tuh mau nyari sunrise tapi udah lewat lah sebenarnya. Nah, ditunggu tuh nggak pulang-pulang sampai ada, kalau nggak salah ada, ya itulah wedus gembel gitu-gitulah. Ya. Habis itu hilang. Sampai berapa hari? Sampai tim SAR ada di koran, sampai masuk koran tuh nama adikku tuh. Ya udah, terus di tim SAR berapa hari? Akhirnya ketemu tuh 2 hari. Kita udah, ya Allahu Akbar, udah stres banget. Yang dialamin apa aja di sana, Mister? Nah itu kan sebenarnya ada asapnya tuh si wedus gembel itu kan. Iya, itu
Nah, dia jadi masuk ke dunia lain ya. Harusnya kalau kayak gitu kan dia jongkok ya. Entah gimana ya, pokoknya. Jadi ceritanya dia tuh mau pulang ke arah tenda-tenda yang sebelumnya. Ada teman-teman yang pada stay dulu. Dia kan naik berdua. Nah, terus dia tuh ngintilin orang. Ada orang karena itu berkabut ya ceritanya gitu katanya. Pagi itu udah terang sebenarnya, bukan nggak gelap, jadi pagi gitu. Udah kesiangan malah sebenarnya. Nah, pas dia mau turun, dia tuh ngeliatin orang, ngintilin orang gitu. Ngintilin orang menuju ke tempat yang titik di mana mereka pada istirahat malamnya. Nah, udah tuh dia ke situ aja sebenarnya. Dia tidur. Tapi kok teman-temannya nggak ada, masih ada tendanya di situ. Orang-orang udah nggak ada semua. Tapi dia tuh hilang 2 hari. Skip sehari gitu loh. Makanya dia bilang pas ada tim SAR datang, loh kok ada tim SAR ngapain gitu. Ceritanya gitu. Padahal dia ya turun terus mau ke teman-temannya. Jadi teman-teman udah ngerasain itu 2 hari. Si adikku tuh ngerasain itu cuma sehari gitu loh. Cuma turun doang. Selisih waktunya ya. Masih ketemu ya. Iya makanya apaan sih kayak gitu. Tapi emang bener kan ya Mbak Melda ya, kalau misalnya ada kabut kan sebaiknya jongkok ya, supaya kabutnya lewat iya, kan. Berhenti dulu. Betul. Kenapa kalau ada kabut harus nunggu kabutnya lewat? Dipercaya itu adalah portal menuju ke dunia lain, Mister. Oh gitu. Iya. Kalau kabutnya sampai menabrak kita, udah kita sudah masuk ke sana gitu. Mungkin adikku begitu kali ya. Maksudnya kemungkinan besar iya, karena ada skip waktu juga. Ada bisa pulang. Mbak Fe. Dia. Halo, hai. Ada suara. Sorry dong. Iya, sorry nggak bisa lagi rame, lagi ada banyak orang. Lagi banyak saudara lagi pada nginep. Saudara apa saudara Mbak? Saudara lah. Oh, saudara lah. Saudara padamu lah enggak lah. Aku tuh herannya sama orang yang suka naik gunung. Kenapa, ngapain Mbak? Gitu? Ya maksudnya ngapain gitu loh. Apa enaknya gitu? Udah tidurnya di tenda, susah. Makan aja mesti bikin sendiri, susah. Enaknya tuh apa gitu? Jelaskan Mbak Miku. Gak ngerti aku. Iya, tadi sempat nggak connect. Kenapa Mbak Fe heran? Dibayar ya, iya, maksudnya apa enaknya orang untuk berkemah gitu loh. Untuk ke naik gunung tuh nikmatnya tuh apa? Pertama kita capek, kedua mesti bikin tenda. Kalau tempatnya bagus, kalau misalnya hujan, udah kedinginan, masak juga mesti bikin sendiri. Menjaga postur tubuh tetap langsing, Mak Fe. Aku gendut aja nggak apa-apa, rela. Aku gendut aja nggak apa-apa deh, asal tidurnya di kasur. Nggak tahan. Sebenarnya sih setiap orang punya fetisnya sendiri sama gunung ya. Ada beberapa yang ketika naik pertama kali ada yang nagih, itu termasuk aku. Ada juga yang ketika naik pertama kali kapok gitu. Aku termasuk yang itu. Iya, tergantung kalau iya, aku pribadi kenapa aku nagih, karena aku senang suasana yang adem-adem. Terus di gunung itu kita nggak main handphone, kita benar-benar quality time ngobrol hati ke hati gitu-gitu deh. Aku pertama kali naik gunung tuh aku masih SMA. Itu jelek banget tuh pengalamannya. Itu belum ada handphone zaman itu, jadi ya. Iya, apalagi SMA-mu tahun berapa Mbak? 62 ya, 62. Udah tua banget kayaknya gue ya. 62. Tahun 90-an. Gunung lagi horor-horornya Mbak. Tahun 90-an udah pada lahir belum? Belum. Aku belum. Iyalah, Pak Ade tahun 2002 masih kecil. Baru netes. Ya aku tuh waktu tahun 92 itu 91 apa ya? Aku lupa tahun. Pokoknya ingetnya tahun 90-an. Pertama naik gunung itu ramai-ramai kan satu sekolah.
Itu begitu tendanya itu udah mana tendanya kebakaran, jadi ada yang nyalain cempor. Iya beneran, ada yang nyalain cempor tuh apa sih, lampu minyak gitu loh, lampu minyak yang punyanya apa Pramuka tuh yang warna biru tuh, itu kayaknya jatuh gitu, itu kebakar. Terus aku nggak tahu apa-apa lagi sih, aku pingsan waktu itu, bangun-bangun tuh udah di tenda peleton, di tenda gede gitu. Itu serem banget. Sejak itu aku udah nggak mau lagi naik gunung, kapok. Lihat, dan itu banyak banget ceritanya. Tapi aku nggak lihat ya, karena aku pingsan kan. Aku nggak tahu, aku cuma tahu pagi-pagi loh kok gue di tenda gede banget gitu. Baru diceritain besoknya, kan tendanya kita kebakaran katanya gitu. Kaget sih aku ngelihatnya, namanya udah kebakar semua. Untung teman-temanku selamat. Cuman ya karirnya aja pada angus. Mbak Fe, itu serem banget. Siapa Mbak Fe? Nggak tahu tuh. Taunya udah di tenda aja. Tuh enak banget. Aku tuh nggak pernah berani karena dari kecil sering diceritain bapakku. Bapakku kan dari zaman SMP udah naik gunung. Jangan-jangan bapakmu seangkatan aku Enggak, kayaknya kamu di atasnya bapakku sih, Mbak. Kamu kakak kelasnya bapakku dulu. Kayaknya tua banget. Jangan-jangan tahun 5. Si bapakku tuh sering cerita ada teman temennya dulu SMP dimakan macan. Serius? Ya Allah. Iya naik gunung dimakan macan. Jadi kan kalau cerita ya ini, aku juga nggak tahu ya. Maksudnya dulu naik gunung itu sering ketemu sama macan gitu kan. Jadi katanya kalau ketemu macan itu jangan lari, belakangin macan gitu. Iya. Jangan lari, tunggu di mood. Nah namanya juga anak kecil ya, nunggu anak kecil ya lari gitu teman-temannya. Tapi udah diwanti-wanti kan sama ya yang senior gitu. Ya ketemu tuh si bapakku dan teman-temannya sama macan. Tapi ya bapakku sama temannya satu lagi dia menghadapi macan gitu. Macannya dilihat. Terus jalannya mundur, tapi nggak membelakangi macan. Nah ada yang teman yang lain dia lari gitu, lari ke ngebelakangi. Nah itu yang diterkam gitu. Meninggal lah. Nah terus ada satu lagi ya cerita bapakku yang aku ingat tuh. Jadi kalau mereka kan suka ya namanya masih kecil gitu suka dikasih tahu ini teknik-tekniknya gitu. Nah ada kali itu ngelewatin lembah yang pokoknya di kanan kiri jurang gitu kan, dia ngikutin jalan yang jadi emang nggak boleh berdiri kan, harus bahkan mungkin harus merangkak gitu. Aku nggak tahu di gunung apa. Nah pas jalan rame-rame itu tiba-tiba ada angin lembah, angin dari bawah gitu, swing gitu ya, temennya ada yang kelempar, angin dari lembah itu lempar ke bawah sampai hilang, dicari, akhirnya pada turun sebagian ya, terus minta bantuan tim pencarian, nggak ketemu. Terus akhirnya baru berapa ya, aku lupa timeline-nya tuh kayak 3 minggu atau 1 bulan bahkan. Akhirnya si temennya itu pulang, dicari nggak ketemu, suatu hari pulang gitu, pulang ke rumah. Terus pulang dia beneran kayak pulang atau pulang hanya nama? Pulang ke rumah. Beneran pulang. Terus dia bilang, dia ingat dia jatuh kena angin lembah gitu kan. Terus begitu kena angin, dia tuh dibopong sama warga. Pakai baju putih-putih semua, pakai sorban, dia bilang gitu. Nah, terus dia pulang. Tapi teman-temannya bilang itu 3 minggu. Gitu. Kan aku jadi takut ya dengerin dari kecil diceritain begitu ya, aku juga nggak mau lah naik gunung. Tapi adekmu berani naik gunung. Adekku ya yang cowok ya.